Kalau gue berani-berani aja gue. Ayo jadi kapan? Kalau gue jadi, gue bukan orang berilmu, nggak pakai ilmu gue ngadepin lu, ngadepin orang kayak Fuad ini, nggak pakai ilmu gue. Percuma ngomongin ilmu sama Fuad, nggak nyambung. Iya, kalau gue jadi kapan tes DNA? Lakuin, siap gue. Mau apapun hasilnya siap gue. Gue juga nggak gila hormat dari orang-orang. Gue nggak gila, nggak. Jadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alaihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih berkaitan tentang Fuad Pleret ya. Sama Fuad Pleret ini, gue nggak tahu kenapa dia ya. Ini sampai Buya Yahya pun disenggol sama dia. Ya. Padahal Buya Yahya itu termasuk ulama yang lembut ya, yang lembut. Cuman tidak sepaham lah sama Fuad mungkin ya. Jadi Fuad ini merasa yang paling benar kayaknya. Semuanya pokoknya yang nggak sama dia itu salah gitu. Serius. Mereka ini teriak-teriak anti Wahabi, tapi kelakuannya kayak begitu. Pokoknya nggak sama salah. Pokoknya nggak sama salah. Dia merasa paling benar aja. Buya Yahya ini, waduh. Iya lu baca kitab sama Buya Yahya, dimakan lu Apakah Fuad ini dia apa ya? Sengaja begini kayaknya, bukan nyari kebenaran kayaknya, memang mau bikin gaduh kalau lucu. Buya Yahya disuruh tobat terus lu. Sebelum kita baca ya, sebelum kita baca deh nih, sebelum kita baca. Terus kalau Buya Yahya lu suruh tobat yang begini nih. Main-main kalau sudah menyangkut para wali, apalagi Maulana Sekumpul. Maulana Sekumpul. Munafikun. Jangan macam-macam kau. Jangan macam-macam. Waktumu sudah habis. Waktumu sudah habis. Waktumu sudah habis. Ada extra time Ya jauh lu. Aduh, udahlah. Stop lah yang begini-begini. Aduh, apa sih Mending kalau berani beneran gitu. Gak apa-apa. Ini lu, pokoknya lu senggol sana, lu senggol sini. Buya Yahya lu senggol lah. Kita baca dulu deh ya. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon, Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif Buya Yahya dinilai membodohi umat Rasulullah SAW atas pernyataannya yang menolak tes DNA untuk menentukan nasab keturunan seseorang. Duh. Cuman masalah itu. Ini habis ini nanti ada komentar di bawah. Ya udah kapan tes DNA? Udah kapan? Sekalian lu juga tes DNA. Habib Lutfi juga tes DNA. Habib Syekh tes DNA. Ayo semua tes DNA. Ayo. Lu ngomong yang masuk akal kenapa?
Kalau gue berani-berani aja gue. Ayo jadi kapan? Kalau gue jadi, gue bukan orang berilmu, nggak pakai ilmu gue ngadepin lu, ngadepin orang kayak Fuad ini, nggak pakai ilmu gue. Percuma ngomongin ilmu sama Fuad, nggak nyambung. Iya, kalau gue jadi kapan tes DNA, lakuin, siap gue. Mau apapun hasilnya siap gue. Gue juga nggak gila hormat dari orang-orang. Gue nggak gila, nggak. Jadi. Cuman kan ulama-ulama punya metode. Dan kalau ulama-ulama itu nggak mau, ya urusannya ulama. Ini bukan masalah membodohi umat. Lu yang kelihatan di sini, kalau di sini, ini kelihatan bodoh. Apa begini-begini di medsos. Datang ke Kalimantan, bareng nggak kita yuk? Kita lihat di Kalimantan, apa kabar? Uya jangan ngaco membodohi umat Rasulullah dengan menolak adanya tes DNA untuk menentukan nasab seseorang. Sejak kapan? Nah ini nih. Lu yang bodoh kayaknya. Iya. Karena metode tes DNA itu sudah banyak ulama yang ngomong. Gue nggak mau ngomongin itu karena gue nggak paham. Gue nggak paham ilmu. Tapi ada ulama yang ngomong. Nah, kalau ada ulama yang ngomong, lu merasa lebih hebat dari ulama itu kan? Lu merasa lebih hebat gitu. Doakan. Kata pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Fatihah Bantul Yogyakarta, Gus Fuad Pleret di channel YouTube-nya Selasa. Gus Fuad mengatakan para ulama harusnya membela orang-orang miskin, bukan kalangan elit maupun kelompok yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Lu, rakyat miskin. Lu udah bicara apa tentang kenaikan harga? Itu rakyat miskin. Lu udah ngomong apa tentang korupsi triliunan? Itu bela rakyat miskin. Lu ngomong apa tentang kenaikan harga BBM? Itu rakyat miskin. Wah, sok bela rakyat miskin lu. Lu bukannya bela pantat penguasa lu, Ad. So-soan lu, Ad. Yang perlu dibela umat Rasulullah di kalangan bawah, sahabat Rasulullah, fakir miskin, bukan pembesaran. Dibela fakir ilmu, fakir harta, dan lain-lain, ungkap Gus Fuad. Justru itu. Lu udah ngapain? Lu ngejilat kok. Mana lu pernah mengkritisi kebijakan rezim lu? Yang harga udah naik-naik. Ya. Bensin naik berapa kali lu diam. TKA Cina lu diam. Ada WNA Cina. Ada WNA pakai KTP Indonesia, lu diam. Lu emang ya lu Habaib salah apa sih sama lu? Habaib salah apa sih sama lu? Jadiin deh tes DNA kapan nih ya? Kalau gue udah nggak pakai ilmu sama Fuad nih. Gue nggak perlu pakai ilmu sama Fuad. Buat apa pakai ilmu? Dia menurut gue ya, dia kayaknya emang bukan mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Dia cuma mau bikin kacau aja, kayaknya gaduh aja. Sampai Buya Yahya, ulama lu ini. Ya Allah, lembut. Umat Rasulullah sedang diajari kurang ajar, diajari radikal. Kalau mau diingatkan, kalau tidak terserah, sejarah akan mencatat dan akhirnya akan membuktikan. Iya. Udah terbukti lu begini ya. Nih. No. Aku mau sudah habis. Oh, itu. Ini membuktikan. Yuk, lanjut. Nasi kumpul. Ini sejarah akan membuktikan. Munafikun. Jangan macam-macam kau. Jangan macam-macam. Waktumu sudah habis. Waktumu sudah habis. Waktumu sudah habis. Lu habis. Itu waktu sudah membuktikan itu, Ad. Lu begitu. Sudah. Ini bukan warisan Wali Songo dan Balwi. Ini membela prinsip Rasulullah. Prinsip Rasulullah yang mana lu? Lu merasa lebih kenal kepada Rasulullah SAW dibandingkan ulama yang lain? Aduh. Untung lu ulama-ulama kita ini masih sabar. Untung. Serius. Untung lu ulama-ulama kita masih sabar. Gue kasih tahu aja. Untung masih sabar. Untung. Alhamdulillah. Kalau ulama udah angkat suara lu.
Ya Rob, mudah-mudahan Allah selamatkan ulama-ulama kita, dan ini Fuad ini mudah-mudahan kasih hidayah dah. Aduh. Ia menilai penolakan Buya adanya tes DNA untuk orang-orang yang mengklaim keturunan Rasulullah karena kedekatannya dengan Habib Rizik Syihab. Hubungkan ke Habib Rizik Syihab. Udahlah, makin kagak ilmuwan, makin kagak ilmiah lu. Buya, pokoknya, waduh. Kocak lu, sumpah. Kocak lu. Asli kocak. Buya yang tidak cocok dengan gaya Haji Agil Siraj tentang DNA. Buya tidak setuju dari DNA. Ada kosakata dan Buya yang menyebut kurang ajar yang menganjurkan tes DNA untuk Habib di Indonesia. Kita lihat Buya dekat dengan Rizik Syihab tanpa menyebut Habib. Ada foto dan video. Apakah Buya pura-pura tidak tahu tes DNA terkait zuriyah Rasul atau tidak? Ini bukan sekedar nasab. Oh ya, gue cinta Habib Rizik, tapi gue nggak pernah lo ngebahas Kiai Agil Siraj, nggak pernah gue, nggak pernah. Kenapa? Gue hormati ulama. Ulama berbeda pendapat, kita jangan ikut-ikutan. Kita ini cuma pengikut ulama, apalagi nggak punya ilmu sama sekali. Lu tujuan lu apa? Nih ya, demi Allah, kalau tujuan lu udah cari kebenaran, insya Allah Allah tunjukkan kebenaran. Tapi kalau lu punya tujuan lain yang untuk bikin gaduh bangsa Indonesia dengan pernyataan-pernyataan lu, demi Allah gue bersumpah, kita akan berjumpa insya Allah. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Lu atau gue yang akan bertanggung jawab sama ini. Gue nggak akan ridho. Tapi kalau lu nyari kebenaran, demi Allah gue bersumpah, mudah-mudahan lu dapat kebenaran itu. Tapi kalau lu punya niat lain, demi Allah, gua nggak akan ridho, dan kita makin masing-masing akan kena hisab. Allah akan pertemukan di dunia dan di akhirat. Allah akan hinakan di dunia dan di akhirat. Yang salah Allah akan hinakan di dunia dan akhirat. Aminin guys, amin. Mudah-mudahan deh. Percuma. Dan masalah tes DNA, kalau orang-orang yang ngomong komentar tes DNA di bawah, jadi gua nggak pakai ilmu. Ngadepin Fuad, gua nggak pakai ilmu. Kagak pakai ilmu gua ngadepin Fuad. Jadi kapan tes DNA? Jadiin. Ayo. Kapan? Bikin. Acaranya di mana? Kapan? Kapan waktunya? Jadi gua pastiin gua akan datang. Jadiin. Udah nggak pakai ilmu gue. Capek ngomongin pakai ilmu. Dikasih ilmu, Habib Hanif bawa kitab, ini bawa kitab, ini bawa ini. Dia cuma ngomong begini. Nih, aduh, nih modelnya nih. Nih modelnya nih. Nih. Munafikun. Munafikun. Yang begini. Modelnya mau pakai ilmu. Halah. Udah ya guys, gitu aja dari gue. Gak usah panjang-panjang. Ya, kapan, di mana tes DNA? Jadi, dah itu aja. Dan buat Fuad, gue udah nyumpa, ya masing-masing kita punya iman. Berbeda biasa aja. Kalau punya nyali ya punya nyali aja. Jangan di medsos. Dah, gitu aja. Gue minta maaf kalau ada salah ya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuad. Buya Yahya ini lembut. Lulusan Ahgaf. Aduh. Dibanding Fuad. Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat
yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.